Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan cerita sebuah adegan berbahaya di pasar modal yang kami dapatkan cerita dari penonton setia kami. Anda mau nyoba? Silahkan. Tapi dengarkan dulu penjelasan kami. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Ini berdasarkan pengalaman dari penonton yang sharing via WA, karena kami juga punya grup berbayar yang isinya hanya sharing-sharing saja, bukan terkait dengan rekomendasi. Kalau pengen tahu nomornya, cari di deskripsi. Jadi ini real ya, yang kami dapatkan dari teman-teman penonton setia. Nah, pertama perlu dipahami, hampir semua orang memiliki bayangan bahwa di saham itu memberikan keuntungan berlipat-lipat dan kita akan hidup tenang, gak usah kerja, kemudian uang mengalir dengan sendirinya. Begitulah kebanyakan orang terkait dengan dunia pasar modal. Jadi impian yang sangat menggiurkan. Nah, kami tidak nyebut nama, tapi kami sebarkan sedikit kisi-kisi identitasnya. Iya, jadi beliau ini punya 3 anak, 1 istri, bahkan sampai resign dari kantor pada tahun 2021. Langkah yang sangat berani sekali menurut kami. Memang tahun 2021 itu pasar bullish ya, karena pasca pandemi jadi naik terus. Ya, jadi mungkin dia optimis sekali. Kemudian dia mengandalkan selama ini dengan tabungan yang dia miliki untuk jangka waktu 1,5 tahun yang akan datang. Jadi menurut kami ini sangat berani sekali. Jadi dia resign, fokus dengan saham, mengandalkan hidupnya dari uang tabungan terlebih dahulu. Jadi bayangan dia setelah 1,5 tahun itu akan full dari pasar modal. Nah, ini yang adegan berbahayanya. Bayangkan, dia modalnya 150 juta dari jual mobil, ya. Dan uangnya tinggal 2 juta saja. Apa yang dia lakukan? Jadi scalper. Nah, scalper itu kan yang beredar di YouTube itu kan dari berapa juta gitu, bisa sampai berapa miliar gitu loh, 200 juta sampai puluhan miliar atau gimana gitu. Itu kan yang jadi tontonan dan kita selalu ingin membayangkan pengen di titik itu. Padahal kalau ada seperti itu biasanya 1.001. Nah, kita kan masalahnya bukan satu itu, kita kan 1.000-nya gitu loh. Jadi pada akhirnya dia sangat terinspirasi dan mengatakan dia bisa. Dia jual mobilnya, aset dengan harga 150 juta. uh, Tiba-tiba ya tinggal 2 juta, bayangkan. Dan adegan lebih berbahayanya lagi itu apa? Dia akan bangkit lagi dan niat untuk jual aset ya untuk modal. Salah satu alasannya, memang banyak alasan lain, setelah melihat channel saya jadi deg-degan terus terang. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan tidak seperti itu gitu loh. Tidak sampai jual aset, tidak sampai resign dari pekerjaan itu, enggak. Makanya saya memberi nasihat intensif kepada dia, tapi dia punya keyakinan, nggak masalah lah. Yang penting ini bisa kita sharing ya. Ingat, apa yang dilakukan orang ini itu sangat berbahaya sekali. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena banyak alasan, nanti saya jelaskan. Jadi dia jual aset demi untuk masuk di pasar modal. Dan kenapa ini sangat berbahaya? Karena dia baru gitu loh. Bukan orang yang sudah berpengalaman. Misalkan 10 tahun ada saham yang menarik, kemudian dia jual asetnya untuk membeli saham itu. Ini enggak, ini bukan seperti itu. Nah, kenapa saya katakan ini sangat berbahaya? Pertama, alasan pertama, Anda akan tertuntut untuk menghasilkan keuntungan besar. Ya, itu pasti. Karena Anda kan mau jadi full berdasarkan dari pasar modal, maka Anda tertuntut untuk menghasilkan untung. Padahal di pasar modal itu untung rugi itu biasa. Yang penting adalah akumulasi dari keuntungan dan kerugian, lebih banyak keuntungannya. Nah, ini akan menghancurkan psikologis Anda. Pasti itu. Baru naik 5% jual. Kan akhirnya seperti itu, baru naik 3% jual. Baru naik
4% jual. Bayangan dia setiap hari 4%, satu bulan bisa mencapai 80%. Kan selalu yang ada di otak dia itu seperti itu. Oke, nggak 4% lah, 2%. Satu bulan sudah mencapai 40%. Kan seperti itu. Padahal itu sangat jelek untuk psikologis Anda. Sangat jelek sekali. Anda tidak akan tenang. Ini fakta. Fakta. Ya, rata-rata untung di pasar modal itu 15% satu tahun. Udah, Anda kalau misalkan ada yang mengatakan 200%, silahkan lah, tapi kita bicara untung konsisten, yaitu rata-rata 15%. Lebih besar dari deposito, tapi tidak wah banget. Kalau misalkan Anda melihat channel-channel saya, kemudian menyampaikan video saya untung 70% dari satu saham dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan, itu kan satu dibanding sekian gitu loh. Kemudian Warren Buffett aja itu 25% setahun per tahun ya, konsisten. Maka hitung-hitungan, kita hitung-hitungan nih. Kalau dana Anda 200 juta, 15% berarti hasil per tahun berapa? 30 juta. Estimasinya seperti itu. 30 juta, kalau Anda ambil semua, dana pokok Anda nggak berkembang dan Anda tidak punya cadangan untuk membuat cadangan kerugian dari saham. Ini jelek. Bahkan kalau misalkan Anda mencapai 25% setahun, itu 50 juta. Kalau Anda ambil, pokoknya masih tidak berkembang dan Anda harus menghadapi kondisi seperti COVID sekarang ya, dan suku bunga yang naik turun nggak karu-karuan. Dulu ada perang dagang, kan pasar modal kan seperti itu, selalu fluktuatif sekali. Jadi susah nantinya. Alasan kedua, kenapa bahaya seperti ini? Itu bukan uang dingin. Ya. Kenapa saya katakan bukan uang dingin? Anda hasil jual aset, Anda harus menafkahi anak-anak. Jadi turun sedikit udah ada was-was, pasti itu udah was-was sekali. Tidak bisa Anda menggunakan metode kami yang 2-12 bulan untuk satu saham, itu nggak bisa, karena Anda harus punya target. Ini anak saya harus dinafkahi, maka harus take profit segera, seperti itu. Nah, pasti khawatir lah. Ini kenapa psikologis Anda nggak akan stabil. Padahal rumus investasi di pasar modal itu kuncinya satu, psikologis kita stabil. Udah itu aja. Nah, fakta, kebanyakan orang gagal di saham itu investasi dengan uang yang akan dipakai. Saya punya anggota grup ya, lagi-lagi anggota grup. Setelah saya punya anggota grup itu banyak pengalaman yang saya dapatkan dari teman-teman. Jadi gini, ada satu saham potensial yang menurut kami itu akan mencapai keuntungan 30% lah dalam jangka waktu setahun. Menurut kami ini sudah sangat besar. Tahu-tahu dalam jangka waktu sebulan dia jual gitu. Karena baru untung 5% atau berapa gitu, saya lupa. Saya tanya, "Loh Mas, kenapa dijual? Mau dipakai uangnya?" Lah itu. Iya kalau pas untung, kalau pas rugi, pasti dia langsung jual. Nah, oleh sebab itu, dalam keadaan seperti ini, psikologis kita nggak akan stabil. Nah, yang ketiga, uang pokok Anda akan sulit berkembang karena setiap keuntungan akan diambil. Kan gini, pasar modal itu keuntungannya berdasarkan persentase. Jadi misalkan uang modal Anda 10 juta, Anda mengharap 50%, ya hanya 5 juta. Kalau uang kita misalkan sudah 100 juta, nggak usah 50% lah, 10% aja udah 10 juta gitu loh. Itulah kenapa saya selalu menyarankan kembangkan dana pokok Anda. Udah nggak usah mikir untung dulu. Nanti kalau udah besar dana pokok kita 5% aja udah enak. Nah, oleh sebab itu ini salah satu kenapa saya mengatakan jangan melakukan adegan ini. Jadi orang yang melakukan adegan itu tidak akan pernah berpikir mengembangkan uang pokok modalnya, tapi lebih berpikir bagaimana menghasilkan keuntungannya. Jadi nggak tenang hatinya. Saran saya ini ya, saran saya, lebih baik tetap bekerja lah, tetap bekerja aja. Saham itu bisa jadikan sampingan kok. Walaupun keuntungannya bisa mengalahkan pendapatan utama. Ya, Anda trading nggak apa-apa, pakai tetap bekerja aja. Caranya gimana? Pakai namanya jual beli otomatis. Itu enak. Saya kalau udah ada mengerjakan suatu pekerjaan yang harus intens, udah saya habis subuh tinggal pasang
pembelian otomatis atau penjualan otomatis. Jadi nggak lihat-lihat lagi gitu. Sampai sekarang pun saya masih jualan namanya mie gelas. Jadi nyeduh mie gitu. Ini harganya 2.000 gitu. Ya, karena biar kita itu tenang di pasar modal, ada pendapatannya walaupun sedikit bisa lah untuk beli lauk gitu. Tapi kita harus tetap bekerja karena dengan seperti itu psikologis kita jadi tenang dan keuntungan bisa mengalir. Jadi ingat sekali lagi, pasar modal ini boleh dijadikan sandaran utama. Tapi kalau Anda pengen istilah katanya tenang secara psikologis itu, Anda tetap mendapatkan pendapatan dengan bekerja yang mungkin porsinya hanya 50% dari kebutuhan Anda, yang 50%-nya disuplai dari uang pasar modal. Sampai ketemu lagi, ini hanya sharing saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.